Shalom. Apa kabar semuanya saudara-saudara? Saya berharap saudara-saudara semua keadaan yang baik-baik saja, men. Saya percaya hari ini akan jadi sebuah terobosan buat kita semua. Tanpa kita sadari kita udah ada di minggu kedua di tahun 2024. Waktu tuh kayak cepet banget. Tapi percayalah, penyertaan Tuhan akan selalu ada buat kita semua. Amen. Doa saya satu, supaya setiap saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini bukan datang karena terbiasa atau rutinitas, tapi semua datang karena punya kerinduan. Orang yang datang dengan kerinduan pasti pulang bawa sesuatu. Yuk kita siapkan diri kita untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Dari rumah sampai ke tempat yang dengan selamat. Tidak kekurangan apapun juga. Tapi bersyukur Tuhan sertai kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Terimalah persembahan yang terbaik dari kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memimpin kami. Dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihak. Yang percaya kemenangan di pihak kita, berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Katakan. Walau badai kehidupan datang menerpaku, tak takut, Ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Katakan, ku percaya. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Katakan, ku percaya. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Sebesar apapun rintangan akan menghadang kita ke depan, tetap percaya pada janji Tuhan. Tetap milikilah iman yang benar, karena Tuhan adalah Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudara-saudara. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku. kemenangan Katakan sekali lagi, ku percaya. Come on, yuk sama-sama berdiri saudara-saudara. Kita mau nyatakan lebih luar biasa lagi kepada Tuhan. Iman kita
terhadap janji-janji Tuhan. Pemulihan terjadi dalamku, kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Sama-sama ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku, kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan. Angkat tanganmu dan katakan, ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kemenangan di pihak, keselamatan di pihakku, keselamatan di pihakku, pemulihan, pemulihan di pihakku. Kau baik bagi kami, perkenanan-Mu, anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ku percaya janji-Mu ajaib. Come on, say it. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau Segalanya bagiku. ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Benar Tuhan, janji-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, dan janji-Mu selalu Kau tepati Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Come on, say it. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan setiap jemaat yang mau lebih lagi buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. Engkau akan tetap jadi pribadi yang terhebat Tuhan. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan. Come on Villa.
Yang mau katakan wuh. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Sama-sama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang. Siapa yang setia saudara? Namun Kau kan setia menjagaku. Semua siap? 1, 2, 1, 2. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yesus, thank you Jesus. Mari sama-sama katakan, walau badai menghadang, walau badai menghadang, that's right, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Segenap hatiku. Ikutin saya ya semuanya. Yesus hebat. Yesus hebat, Yesus baik. Yesus baik. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu, Imanku teguh denganmu. imanku Mantap. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. dengan darah-Mu. Kau tebus dosaku. Gak kedengaran suaranya lebih lagi dong. Sungguh nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku. segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Sebelum duduk bilang ini, sungguh nyata kasih Tuhan buat hidup saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus semuanya. Silakan duduk, kita akan menyaksikan breaking news. Bagi generasi ini
beberapa penekanan dari breaking news yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya kami menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GBI Citra Kaden 2. Tentunya Bapak Ibu bukanlah orang asing, melainkan kita menjadi satu keluarga di tempat ini dalam Tuhan. Jika belum memiliki ibadah yang tetap, kami sangat menyambut Bapak Ibu bisa hadir lagi ke dalam ibadah di jam 7.30 dan jam 10 pagi untuk ibadah umum. Yang akan disertakan juga untuk ibadah ABI atau ibadah sekolah minggu di jam 10 pagi. Serta untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak masih berjiwa muda, kami juga ada ibadah RPBI atau ibadah remaja pemuda di jam 15.30 di sore hari. Kami sangat berharap Bapak Ibu dapat mendorong anak-anaknya untuk mengikuti ibadah-ibadah kategorial yang telah disebutkan agar mereka juga mendapatkan makanan rohani yang sesuai dengan usianya. Lalu berikutnya pada esok hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Pria Betel mengadakan acara dan mengundang Bapak Ibu dan seluruh jemaat untuk bisa hadir di nobar atau nonton bareng. Kita akan sama-sama menyaksikan drama musikal mengenai kisah perjalanan kehidupan dari seorang Yusuf. Acara ini akan berlangsung jam 8 malam di ruangan ini, namun Bapak Ibu sangat diperbolehkan untuk datang sebelumnya di jam 7.15 ataupun di jam 7.30 agar kita bisa berfellowship bersama-sama terlebih dahulu. Jadi jangan lupa untuk ajak seluruh keluarga, saudara dan teman-teman yang lainnya agar bisa kita nobar bareng di tempat ini karena acara ini terbuka untuk seluruh jemaat. Sekian penekanan untuk breaking news hari ini. Berikutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke amplop persembahan dan jika di antara Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan persembahan boleh melambaikan tangan. Nanti akan dibantu oleh para asyar. Persembahan juga dapat diberikan melalui QR yang ada di bangku depan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sangat bersyukur atas segalanya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk-Mu dengan penuh sukacita. Engkau berkati persembahan kami agar persembahan kami dapat menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu dapat memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang telah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang bilang tahun ini adalah tahun yang berat, saudara-saudara. Banyak yang bilang tahun ini adalah tahun politik yang panas, katanya. Jadi akan efek kepada banyak hal. Tetapi dengar baik, manusia boleh bicara apa aja, manusia boleh memprediksi apa aja. Tetapi waktu Tuhan belum buka, nggak akan kebuka. Dan kalau Tuhan lagi tutup, nggak akan pernah kebuka. Hari ini tetap percaya, milikilah iman percaya kepada Tuhan. Waktu kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, ingat, janji Tuhan tidak pernah meleset, akan diberikan sesuai dengan waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan yang boleh kami rasakan. Kami percaya hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Besarnya kasih-Mu berlimpah dalamku, tak habis rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Tak mungkin tertutup saat Kau membuka. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya
kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Yang percaya mujizat Tuhan nyata, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Tak mungkin tertutup saat Kau membuka. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Sama-sama katakan. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. That's right Jesus. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya. Saudara-saudara semakin diri semuanya, kita mau nyatakan lebih lagi. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit yang sedang menimpa tubuh kami, hari ini Engkau sedang bekerja dengan kuasa-Mu yang sempurna, memberikan kesembuhan kepada kami. Setiap masalah dalam keluarga, pekerjaan, perusahaan, dalam kehidupan-Mu, anugerah Tuhan besar dinyatakan, mujizatnya diberikan kepada kita semua. Berikanlah kepercayaan iman-Mu kepada Tuhan, maka janji Tuhan yang terbaik, yang terindah dinyatakan untuk kita semuanya. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Katakan lebih lagi. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu. Angkat tanganmu sama-sama. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata memulihkanku. Ku percaya Kau memulihkanku, memberkatiku. Ku percaya Kau memberkatiku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu. Jemaat saja katakan, kok. Kami percaya
mujizat-Mu nyata. Dia memulihkan kita. Ku percaya Kau memulihkanku, memberkatiku. Ku percaya Kau memberkatiku. Kami percaya Tuhan, walaupun orang lain gak percaya. Kami memilih buat percaya, walaupun keadaan di depan kami kayaknya gak mungkin. Kami memilih percaya, walaupun kami belum melihat. Kami memilih percaya, walaupun kami belum mendengar. Karena kami percaya, janji Tuhan adalah janji yang dapat kami pegang. Janji yang gak berubah, janji yang tidak pernah meleset, janji yang benar buat kami. Pimpin kami supaya kami bisa belajar untuk mempunyai iman, bukan hanya iman yang besar, tetapi iman yang benar. Berbicara kepada kami pada pagi hari ini, biar apa yang kami dengar pada pagi hari ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Sebelum duduk boleh gak beri tepuk tangan buat orang-orang luar biasa di belakang saya ini, saudara-saudara. Thank you, silakan duduk semuanya. Mungkin saudara-saudara penasaran ya, tiap kali saya pelayanan kenapa saya selalu minta tepuk tangan buat mereka. Anda mesti tahu, sebelum Anda datang, mereka udah datang. Sebelum Anda bangun mungkin mereka udah bangun. Bahkan waktu Anda kemarin kerja, mereka semua di sini. Jadi gak ada salahnya kalau kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat mereka yang melayani kita. Senang sekali bisa melayani saudara-saudara semua lagi. Terima kasih Pak Markus, orang yang luar biasa yang selalu memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi orang-orang yang bisa memberkati gereja Tuhan. Terima kasih Ibu, terima kasih pemimpin Tuhan di tempat ini. Saya percaya apa yang akan kita dengar hari ini bukanlah hal yang sering kita dengar seperti sebelumnya. Kan kata-kata iman sama janji Tuhan sering banget ya. Tapi hari ini kita mau ngeliat perspektif yang berbeda. Tetapi sebelumnya kita buka dulu ayat acuan yang diberikan kepada saya. Itu 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 12. Anda boleh baca ya. Di sini saya baca untuk Anda semua. Ya, oke. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Ayat ke-8 Anda mesti ingat ya saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menanti-nantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran
Iman adalah hal yang baik buat kita untuk kita terus pegang, saudara-saudara. Tetapi kadangkala iman itu ada masa waktunya untuk beberapa orang. Nggak gampang menjaga iman, beneran nggak gampang. Orang yang nggak ada di sepatu orang itu, saudara-saudara, nggak akan bisa ngerasain iman yang seperti yang dirasakan sama kita, nggak bakal bisa. Kemarin malam saya pelayanan di daerah Pondok Indah, ada sebuah ministry ngundang saya. Saya udah kenal ministrinya sejak lama banget. Lalu si leader pemimpin ini bilang sama saya, dia bilang, "Tin, bisa tolong doain gak? Sepupu saya mau bercerai nih," dia bilang gitu. Saudara. Lalu dia cerita, dapat KDRT, saudara, dipukulin sama suaminya. Dihajar sama suaminya. Seringkala ya, kita nih sebagai hamba Tuhan dihadapkan kepada keputusan yang sulit. Kita mau pegang firman Tuhan atau mesti menangin hati ini orang ini. Kemarin saya bilang kepada dia, sebagai hamba Tuhan saya mesti ngomong apa adanya. Firman Tuhan bilang, Tuhan membenci perceraian. Tapi sekali lagi sebagai manusia saya juga tahu rasa sakitnya seperti apa. Ada orang-orang yang terus berpegang pada iman loh. Gak boleh bercerai. Terus pegang terus. Tapi sekali lagi saudara-saudara, gak segampang itu orang untuk melakukan itu. Makanya kenapa Anda perlu komunitas. Makanya kenapa Anda perlu mentor. Supaya waktu Anda dalam keadaan yang lemah, ada orang yang terus nguatin Anda. Waktu Anda terjatuh, ada orang yang ngangkat Anda. Karena orang mau cerai kan artinya terjatuh. Dia siap untuk pergi dari apa yang dipercayai. Jangan pernah tinggalkan komunitas yang benar di hadapanmu. Karena komunitas yang benar akan menolong hidupmu. Amin saudara-saudara. Saya senang banget visinya, membangun keluarga yang kuat. Keren. Karena tanpa peran daripada orang sekitar, terutama keluarga, gak ada satupun orang yang bisa kuat menjalani hidup. Tuhan aja sendiri udah sadar bahwa Adam gak bisa kuat sendirian. Makanya Kejadian 1:28 dibilang, Tuhan ciptain Adam seorang penolong. Penolong itu bukan ngomongin soal istri doang saudara-saudara. Tetapi komunitas. Hari ini saya mau ajak kita belajar dari perspektif yang lain. Kenapa sih Tuhan gak jawab doa kita langsung? Kan kita semua pengen ya, tiap kali kita doa tiba-tiba besok kalau bisa kejadian. Apabila kalau bisa habis doa langsung kejadian gitu. Hari ini kita mau belajar. Apa sih alasan? Ternyata ada alasan-alasannya loh. Kenapa kita semua itu tidak langsung dijawab doanya sama Tuhan. Tapi sebelum itu kita buka dulu Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat kedua. Semua oke di sini? Amin? Oke. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya suka kata tekun dan mengucap syukur di sini saudara-saudara. Karena tekun dan mengucap syukur itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Setiap dari kami di sini saudara-saudara, untuk bisa nyanyi dalam keadaan prima, kami tuh nggak asal nyanyi. Kami mesti jaga. Makanya tadi pas lagi makan ya saudara-saudara, maaf ya ibu yang siapin makanan, maaf banget. Udah dibikinin nih Pak Martin, ayo makan dong gitu. Tapi saya memang nggak makan, kecuali lontong sayur. Kecuali lontong sayur saya pasti makan. Tapi inti gini, kenapa saya nggak mau makan? Karena saya mau jaga yang saya mau lakukan, terutama melayani Tuhan, supaya saya bisa maksimal melayani Tuhan. Tekun, walaupun godaannya tadi tinggi banget, saudara-saudara. Rawon, ada rengginang lagi, saudara-saudara. Godaannya tinggi banget. Tapi karena saya tahu, ada hal yang mesti saya jaga, saya mesti dengan tekun menjaganya. Makanya saudara-saudara, saya ngucap syukur. Biarlah ini berlalu, tapi ngucap syukur karena habis ini saya pasti diajak makan sama Kok Kris. Tetap tekun. Walaupun Anda belum melihat hasilnya. Tetap tekun sambil mengucap syukur. Amin. Yang pertama, apa alasan Tuhan nggak langsung jawab doa kita? Yang pertama, supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Coba bilang kanan kirinya, tetap fokus kepada Tuhan. Tanpa kita sadari ya, saudara-saudara ya, tanpa kita sadari, seringkali keadaan kita itu yang
mengontrol hubungan kita sama Tuhan. Halo? Seringkali keadaan kita yang bikin waktu kita sama Tuhan tuh jauh lebih lama atau lebih dekat. Bahkan kadang-kadang keadaan kita yang bikin kita jadi gak fokus sama Tuhan. Saya ini present worship trainer saudara-saudara. Saya bilang kepada teman-teman present worship. Kan kami ini semua penyembah ya. Kita semua penyembah. Saya bilang begini. Jangan biarkan penyembahanmu dikontrol oleh keadaanmu. Tapi biarkanlah keadaanmu lewat penyembahanmu mengontrol semuanya supaya bisa baik-baik aja. Dengan kata lain, penyembahanmu harus mengontrol keadaanmu. Bukan keadaanmu yang mengontrol penyembahanmu. Seringkali kita kalau doa sama Tuhan atau lagi happy saudara-saudara, doanya cepet-cepet. Beda kalau kita lagi punya masalah. Coba jawab pertanyaan saya. Anda kalau lagi punya masalah doa sama Tuhan lebih lama apa lebih sebentar? Kok ragu-ragu? Kalau lagi punya masalah doa sama Tuhan lebih lama apa lebih sebentar? Lama. Ya jangan marah-marah dong ibu, galak amat. Tapi pertanyaan saya balik lagi, kalau Anda lagi bahagia, doa sama Tuhan lebih lama apa lebih sebentar? Lucu kan? Harusnya semakin kita mendapatkan apa yang kita dapatkan, harus kita makin dekat sama Tuhan. Harusnya ditambah malah waktu ngobrol sama Tuhan, bukan malah semakin sedikit. Makanya saudara-saudara, Anda selalu bilang tuh, saya gak punya waktu, sibuk kerja, mau kebaktian, capek, gak ada waktu hari lain. Dikasih sama Tuhan pandemi, 3 tahun tuh. Lu punya banyak waktu buat baca Alkitab, doa, kebaktian. Ayo, lu mau apa lu? Makanya hati-hati, mau pandemi lagi? Mulai hari ini bangun hubungan sama Tuhan. Kita kalau lagi punya masalah saudara-saudara, nangisnya aja 15 menit di depan. Wah, air semua keluar, mata, hidung, mulut, kuping, semua keluar pokoknya saudara. Baru mulai doanya. Endingnya setengah jam lagi saudara-saudara. Waduh lama banget saudara-saudara. Jangan komplain ya. Kalau Tuhan suka kasih atau izinkan ujian saudara. Jangan komplain. Kenapa? Karena Tuhan kangen ngobrol sama kita. Tuhan kangen ngobrol sama kita. Saya semenjak pandemi saudara-saudara, saya bilang Pak Markus. Pandemi adalah tempat terbaik saya bisa ngeberesin hidup saya sama keluarga saya. Semenjak pandemi sampai sekarang saudara-saudara, saya jadi sering pacaran sama istri saya. Bener? Saya bersyukur banget punya mertua yang sayang sama cucu. Karena saya tahu mertua saya sayang sama cucu, saya manfaatkan mereka sebaik-baiknya. Odi, mau ke rumah Popo gak? Yes, Daddy. Oke, Ma. Anak-anak mau ke rumah nih main ke rumah. Oh iya dibawa aja. Langsung saudara, gak banyak babi bu. Mandiin, gantiin baju, bawain baju, bawa. Habis itu saya pacaran sama Yunita saudara-saudara. Langsung bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Jangan dilanjutin kan istri saya gak mungkin saudara saya dong ya. Saya sering saudara-saudara. Sekarang nih mulai. Maka tadi saya suka nanya sama Villa sama yang lain. Lu tahu gak ada tempat coffee shop yang lagi hits di BSD. Namanya apa? Tumbler saya bilang. Saya sering banget nongkrong di situ. Kenapa? Murah. Karena murah dan enak saudara. Jadi saya suka ngobrol di situ. Nah bayangin saudara-saudara. Harusnya semakin kita ngerasa sesuatu sama pasangan kita. Kita semakin lebih dekat sama dia. Itu pun juga yang harus Anda lakukan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda ngerasa Tuhan baik sama Anda. Kalau Anda ngerasa Tuhan sudah berikan terbaik sama Anda. Jangan kurangin waktu untuk ketemunya. Malah ditambah sama Tuhannya. Karena Tuhan nih gak mau kita fokus sama keadaan kita. Tapi Tuhan tetap mau kita fokus sama dianya. Kok gak ada yang amin? Anda ingat waktu Petrus berjalan di atas air saudara-saudara? Firman Tuhan katakan, waktu Petrus melihat Yesus dia berjalan di atas air. Tapi waktu dia fokus kepada angin, sakal atau angin besar saudara-saudara, apa yang terjadi kepada Petrus? Tenggelam. Orang yang fokus sama Tuhan akan terima mujizat Tuhan. Tetapi orang yang tidak fokus kepada Tuhan percayalah, mereka akan tenggelam. Dalam apa? Pemikiran mereka,
asumsi mereka. Sampai akhirnya mereka makin jauh dari apa yang mereka harapkan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini cari Tuhannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Percaya sama saya, gak bakal pernah ada kok saudara-saudara orang yang Anda belum kenal, Anda minta sesuatu sama Anda kasih, gak ada. Hari ini saudara-saudara fokus sama Tuhannya. Gak peduli berapa besar keadaanmu, tetap fokus sama Tuhannya. Gak peduli berapa susah kehidupanmu, tetap fokus sama Tuhannya. Pandemi kemarin itu udah bukti paling nyata buat kita semua. Lihat, saya gak kurus-kurus. Tetap berisi. Kalau anak-anak muda zaman sekarang kan gemoy. Nih, tuh saudara, gemoy saudara. Tuhan pelihara, kalau Tuhan bisa pelihara saya, Tuhan yang sama, kuasa yang sama, dengan nama yang sama, yaitu Yesus, bisa melakukan yang sama kepada Anda semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama ya, sekali lagi ya. Yuk. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama lebih lagi kau katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Beri tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Fokus sama Tuhannya, bukan yang lain. Karena kalau Anda fokus sama Tuhan, percayalah yang terindah, yang terbaik Anda berikan kepada Anda. Amin. Yang kedua, apa alasan Tuhan tidak langsung memberi jawaban doanya? Tuhan mau kita sabar. Orang sabar itu, tandanya orang itu dewasa.
Saya udah mulai ada nih saudara-saudara uban. Wah, Pak Markus mungkin lebih banyak ya Pak ubannya Pak ya. Tapi nggak berarti saudara-saudara uban Anda menentukan kedewasaan Anda. Umur Anda tidak menentukan kedewasaan Anda. Kesabaran Anda menentukan kedewasaan Anda. Anak kecil saudara-saudara nggak sabar apa-apa. Dia bisa guling-gulingan di mall saudara-saudara. Coba Anda kita tanya sama Erwin ya saudara-saudara ya. Win, kalau lu nggak dapet apa yang lu mau kira-kira bakal guling-gulingan nggak di mall? Enggak. Lihat, pernah lihat dia kayak gitu nggak? Nah, kenapa? Kenapa lo nggak kayak gitu? Udah tua, malu. Malu saudara-saudara, udah tua guling-guling. Orang bilang bukan lucu, mas, lucu amat enggak, geli gua. Kayak gitu saudara. Orang udah dewasa, enggak begitu kenapa? Udah tahu malu. Anak kecil nggak tahu malu saudara-saudara. Bener, Anda pernah ngeliat gak? Ada anak kecil saudara-saudara, maaf ya, mainin pup. Mukanya semua penuh dengan pup. Coba Erwin. Gak bakal begitu saudara, kenapa? Karena udah dewasa, gak mungkin ngelakuin seperti anak kecil. Kalau kita gak bisa sabar, maaf berarti kita di hadapan Tuhan masih seperti anak kecil. Orang yang sabar itu tahu waktu yang terbaik. Kapan buat kita. Masalahnya kita selalu berpikir apapun yang kita inginkan langsung dikasih satu juga. Dengar baik, waktu Tuhan bukan waktunya kita. 2 Petrus pasal 38 tadi saudara-saudara, kita balik lagi tadi saya bilang. 2 Petrus pasal 38 tadi udah dijawab, udah dikomongin. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini apa? Ingat sekali lagi, ulang lagi. Yang satu ini apa? Gak boleh Anda lupa. Jadi kalau Anda lagi minta sekarang belum dikasih sama Tuhan, yang satu ini Anda gak boleh lupa. 1, 2, 3. Yaitu dan jadi waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tuhan tahu kapan ngasih yang terbaik buat kita. Tuhan kita tuh murah hati, tapi gak murahan. Anda pernah ngeliat gak? Anda dulu waktu Anda masih dibeliin mainan, dibeliin sesuatu sama papa mama Anda karena terlalu sering. Kira-kira barangnya masih komplit gak sampai hari ini? Apalagi anak saya. Daddy dia suka banget Hot Wheels, saudara-saudara. Buset itu kalau dijajarin, kalau saya jual tuh semua bisa beli rumah kali saudara-saudara. Banyak banget, karena saya pikir mendingan saya beliin mainan tapi dia gak main handphone gitu saudara-saudara. Tapi ternyata salah juga, semakin sering diberi saudara-saudara, makin gak sayang barang. Dengan kata lain begini, easy to get, easy to forget. Segala sesuatu yang mudah didapatkan, akan sangat mudah juga apa? Dilupakan. Dulu tuh Anda masih kecil minta apapun dibeliin aja sama papa mama, saudara-saudara gak sayang barang. Tapi waktu Anda pertama kali kerja, ingat-ingat ya, coba ya, zaman dulu. Pertama kali dapat duit, hasil keringat Anda. Saya juga bingung kenapa hasil keringat ya. Emang keringat menghasilkan sesuatu gitu. Ya pokoknya intinya itulah. Waktu Anda kerja pertama kali, Anda bisa beli barang dengan uang Anda sendiri, saudara-saudara, dari pekerjaan Anda. Anda jaga gak barangnya? Saya dulu beli barang pertama dari hasil kerja saya, saudara-saudara. Handphone Nokia 8250. Yang kecil layarnya biru. Yang kalau menang main ular tetet. Nah itu dia. Pertama kali itu dulu saya beli, saudara-saudara. Dan itu dijatuhin sama papa saya. Marah banget saudara-saudara. Karena waktu itu jatuh, saya juga berasa ikut jatuh. Karena saya tahu untuk dapetin itu nyarinya susah. Kenapa Tuhan gak kasih sekarang kepada Anda apapun yang Anda inginkan? Karena Tuhan mau apapun yang diberikan kepada Tuhan, Anda bisa menghargai dengan baik. Anda boleh catat ya kata-kata ini ya. Dengar baik. Tuhan itu lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Seringkali kita inginkan kita fokusnya kepada apa yang kita bisa dapatkan kan? Keadaan kita. Tetapi cara kerja Tuhan gak gitu. Tuhan lebih pikirin kondisi kita dulu, kesiapan kita dulu, keadaan kita dulu sebelum Tuhan kasih jawaban doa kita.
Kenapa? Karena kalau Tuhan asal kasih begitu aja, percaya sama saya, kita yang bakal celaka. Saya udah kasih contoh berkali-kali di gereja ini. Anak umur 2 tahun kalau pegang pisau, Anda pasti akan ambil pisaunya. Anda gak mungkin sebagai papa yang baik, oh anak saya minta, saya pasti kasih. Itulah contoh papa yang baik. Enggak. Bapak yang baik juga tahu kalau dikasih berbahaya gak apa buat anaknya, gak bakal dikasih. Papa di surga juga begitu saudara-saudara. Kalau disangka andanya belum siap, percaya sama saya, Anda gak bakal dikasih. Makanya Tuhan lebih tertarik mengubah kita dulu, siapin kita dulu, bikin kitanya punya kapasitas dulu, dewasa dulu, nerima itu semua. Baru Tuhan kasih kita mau. Saya gak tahu apa yang sekarang saudara-saudara sedang alami. Tapi percayalah, orang yang sabar, orang yang tekun pasti akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 36. Saudara-saudara. Ibrani pasal 10 36. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Tekun, tetap berharap kepada Tuhan. Maka Anda akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. So, sabar. Ya. It's on the way. Kalau kita lagi beli di platform digital, saudara-saudara kalau beli barang apa-apa kan gak bisa langsung nyampe. Ada waktu penantiannya. Nah kita lagi di penantian itu. Atas apapun yang sedang sedang minta sama Tuhan. Dan percayalah, waktu datang berarti itu adalah waktu yang terbaik buat kita semuanya. Amin, saudara-saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama yuk. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi udah tahu ya sekarang, kalau belum dikasih sabar. Ini kalau di TikTok saudara-saudara ya, ada tulisan ini. Barang sudah di order, masuk, terus sedang dikirim, transit di tempat ini. Dalam ke rumah Anda, barang telah diterima. Nah sekarang tuh mungkin baru di order doang, saudara-saudara. Ada stepnya lagi yang lain. Sabar aja. Help is on the way. Amin.
Yang ketiga, yang terakhir. Singers boleh bantu saya ke depan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa alasan Tuhan tidak langsung menjawab doa kita? Tuhan mau agar iman kita bertumbuh. Yang namanya pertumbuhan itu gak ada yang instan. Pak Markus waktu pandemi saudara-saudara sering cerita sama saya. Wah, saya bikin tumbuhan banyak. Saya kecepretan dikasih lele banyak saudara-saudara. Enak banget. Saya bilang sering-sering ya Pak, tenang masih banyak. Pas saya minta lagi udah mati semua katanya. Sampai Pak Markus bisa banyak lele begitu saudara-saudara. Bukan tuh dia beli benih besok langsung gede. Enggak. Pertumbuhan itu ada prosesnya. Pertumbuhan itu perlu waktu. Pertumbuhan itu tuh perlu effort. Enggak langsung taruh numbuh. Enggak. Semua ada waktunya. Dan harus tahu juga kadang-kadang pertumbuhan itu bisa datang dari ujian. Kadang pertumbuhan bisa datang dari ujian. Beneran. Semakin Anda depres, yang terbaik dari Anda akan muncul. Prinsip jeruk dan air tebu. Anda pernah ingat? Air tebu itu saudara-saudara bisa keluar airnya. Waktu tebunya diapain? Dipres, kan ada mesinnya tuh. Enggak cuma sekali, ngek, dilipat lagi. Apalagi orang-orang yang sipit-sipit kayak saya gini saudara. Nggak mau rugi, lipatnya sampai sebisa mungkin dilipat terus. Sampai titik darah penghabisan. Keluar tuh pokoknya air pokoknya. Bocuan soalnya kalau enggak saudara-saudara. Dilipat. Kalau itu tebu bisa ngomong, pasti akan bilang apa? Bukan sakit doang Pak, atit. Tapi yang terbaik keluar. Berkali-kali saya bilang, saya gak bosan ini soalnya kesaksian saudara-saudara. Saya pikir tadinya saya cuma bisa nyanyi, khotbah, bikin lagu. Ternyata pas pandemi, Anda udah tahu banget saya bakal mau ngomong apa. Saya bisa bikin bakso goreng. Jago, muka serem gini. Bisa bikin bakso goreng yang enak banget. Ternyata dalam tekanan, potensi keluar. Kalau sampai dalam kehidupan Anda sekarang ada tekanan, itu cara Tuhan untuk ngeluarin yang terbaik dalam kehidupan kita semuanya. Tetap tekun ngejalaninnya. Tetap semangat ngejalaninnya. Karena segala sesuatu yang Anda lakukan dengan penuh effort, hasilnya akan maksimal. Nah, mungkin enggak. Roma 5 ayat 4. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, apa? Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetap tekun, tetap percaya. Jangan sampai keadaan kita bikin kita jadi hilang percaya sama Tuhan. Justru karena kita tahu di masa lalu kita Tuhan selalu bantu kita. Harusnya kita gak perlu khawatir. Buktinya ada banyak. Buktinya nyata di masa lalu kita. Kalau Tuhan menolong kita di masa lalu kita, bahkan di saat tergelap, saat tersulit dalam kehidupan kita, Tuhan tolong. Percaya. Hari ini dan hari akan datang, Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi 3 hal ini ya, kalau saudara-saudara sekarang dalam masa-masa bingung, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Ingat, Tuhan mau kita fokus cuman ke Dia, bukan kepada jawaban doanya. Ingat, Anda tuh dulu, kalau Anda mau diet saudara-saudara, itu bukan kurusnya yang Anda jadiin fokus harusnya. Karena kalau Anda fokusnya untuk kurusnya, percaya deh, waktu Anda dapetin yang Anda mau, terus Anda makan lagi gila-gilaan. Tapi kalau Anda fokusnya adalah untuk hidup sehat, percaya deh, Anda akan maintain terus untuk punya badan yang ideal. Jadi jangan fokus kepada hasil, tapi fokus kepada Tuhan. Yang kedua harus apa? Sabar. Orang dewasa itu selalu sabar. Ingat, segala sesuatu yang mudah didapatkan akan mudah juga dilupakan. Karena Tuhan lebih tertarik mengubah kita dulu sebelum mengubah keadaan kita. Tetap percaya sama Tuhan. Karena hasil yang terbaik ada di depan, bukan di belakang kita. Yang terakhir, mau iman kita bertumbuh. Iman itu perlu dipupuk saudara-saudara. Lewat apa? Lewat hidup yang gak nyaman. Gak ada iman itu bertumbuh dalam kenyamanan hidup, gak ada. Iman dipupuk dari ketidaknyamanan. Dan dari ketidaknyamanan itulah akan terus bertumbuh, akan menjadi iman
yang kuat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya harap firman Tuhan hari ini bisa membantu Anda semua dan bisa menjadi orang-orang yang terus selalu berharap akan iman percaya Anda kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Besarnya kasih-Mu berlimpah dalamku, tak habis rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Tak mungkin tertutup saat Kau membuka. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Ku percaya Kuasa-Mu bekerja, ku percaya anugerah-Mu besar, ku percaya kasih-Mu sempurna, ku percaya mujizat-Mu nyata. Sama-sama katakan, come on. Besarnya kasih-Mu berlimpah dalamku, tak habis rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Tak mungkin tertutup, tak mungkin tertutup. Yuk kita diri sama-sama yuk saudara-saudara. Kita mau imani lagu ini saudara-saudara, karena percayalah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagiku semua mungkin bagimu. Ku percaya kuasa-Mu bekerja, ku percaya anugerah-Mu besar, ku percaya kasih-Mu sempurna, ku percaya mujizat-Mu nyata, ku percaya. kuasa-Mu bekerja, Ku percaya anugerah-Mu besar, ku percaya kasih-Mu sempurna, ku percaya mujizat-Mu nyata, ku percaya kuasa-Mu bekerja, ku percaya anugerah-Mu besar, ku percaya kasih-Mu sempurna, ku percaya mujizat-Mu nyata. Bagus. Percaya Kau memulihkanku, ku percaya Kau memberkatiku. Suruhkan haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, kami terus Tuhan percaya kepadamu. Iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau.
Tuhan, ada kalanya ketika kami berdoa, Tuhan, kami harus bertekun. Ketika kami berdoa, kami harus terus fokus, Tuhan, agar iman kami makin lama makin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada saat siang hari ini. Kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau hadir pada tempat ini. Di tempat ini mungkin Engkau datang dengan membawa berbagai pergumulan hidup saudara. Kebenaran firman Tuhan telah kita dengar. Itulah sebabnya ketika engkau menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, engkau mengalami kebimbangan, engkau mengalami keraguan, engkau mengalami saudara semangatmu mulai menurun, engkau mulai lemah. Ingat firman Allah, datang kepada Dia. Tuhan tidak pernah gagal, janjinya selalu ditepati. Pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti. Adakah di antara saudara yang hari ini kau berkata, sebenarnya aku datang di tempat ini, aku perlu didoakan. Aku datang di tempat ini perlu kekuatan. Aku datang di tempat ini butuh yang namanya supaya aku pulang, aku memiliki jawaban yang pasti. Saudara, ketika engkau dengar firman Tuhan, camkan baik-baik hari ini. Saudara, itulah jawaban dalam hidup saudara. Engkau yang mungkin merasa lemah dirimu, mungkin engkau merasa engkau rasanya seolah-olah tidak ada jawaban. Engkau berkata pada Tuhan hari ini, ada jawaban yang baik, ada kabar baik buat saudara. Engkau berkata, ini aku Tuhan. Mari taruh tangan kanan saudara di atas dada saudara, angkat tanganmu yang kiri tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan, firman-Mu adalah jawaban. Mari engkau berkata, Tuhan, firman-Mu adalah jawaban. Aku tidak perlu takut dan bimbang lagi. Ketika aku membuka hati, ketika aku membuka diri, kebenaran firman Tuhan boleh menguasai hidupku. Dan aku percaya bahwa aku tidak lagi dikuasai oleh sekeliling kami, tetapi firman-Mu, kuasa-Mu, fokus kami kepadamu Tuhan. Sehingga tidak ada yang sanggup untuk menguasai apapun di sekeliling ini. Dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan hari ini. Berkata, aku telah dikuatkan. Engkau yang sakit, engkau berkata, oleh bilur-bilurmu aku telah disembuhkan. Aku percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau pulang dari tempat ini, ada kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Terima kasih Bapak, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Brother Martin, urapan Tuhan terus tambahkan, hikmat Tuhan tambahkan, dan Tuhan Engkau berikan karunia untuk Tuhan menciptakan lagu dan membawa pujian, mengangkat setiap kami, mendorong setiap kami untuk mengalami Tuhan lewat pujian penyembahan, pakai dan urapi dengan luar biasa. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji-puji nama-Mu, kami bersyukur, kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Serukan haleluya. 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 Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami ini. Dan kami menyerahkan seluruh pelayan kami, pelayan Tuhan yang telah melayani. Tuhan akan memberkati kami sekalian. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Seraya kau mengangkat tangan sebelum kau pulang meninggalkan tempat ini. Dan biarlah Tuhan akan meneguhkan, memeteraikan, menguatkan setiap apa yang kita kerjakan dari awal sampai akhir. Dan kebenaran firman Tuhan termeterai di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan selalu mengarahkan wajahnya kepada saudara. Kemanapun yang kau pergi, Tuhan selalu menuntun langkah hidupmu. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga yang melebihi segala akal dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus yang akan menuntun engkau dari waktu ke waktu. Melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang membimbing, mengajar, mengingatkan, menopang dalam hidup saudara. Kemanapun yang kau pergi dari sekarang sampai selama-lamanya.
sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bro. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya.